Halo semuanya, hari ini kita akan menganalisis situasi seputar Bitcoin. Dan seperti biasa di sini ada kabar baik dan kabar buruk. Namun sepertinya kabar baiknya akan lebih sedikit. Kabar baik utamanya adalah meskipun Bitcoin telah turun lebih dari 2 kali lipat dari rekor tertingginya, namun untuk saat ini masih mampu bertahan di level 60.000 dolar, yang penting secara psikologis dan teknis. Bisa dibilang Bitcoin tidak hanya bertahan di level tersebut, tapi juga di zona 60 hingga 62.000. Nah, untuk kabar buruknya misalnya seperti ini. Belum lama ini ETF Bitcoin Spot Amerika mengalami rangkaian rekor selama 13 hari perdagangan berturut-turut dengan arus keluar dana dengan total sekitar 4,5 miliar dolar. Setelah itu terjadi arus masuk simbolis sekitar 3 juta dolar, namun pada tanggal 5 Juni kembali terjadi arus keluar, kali ini sebesar 350 juta. Artinya, ETF yang sebelumnya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan, sekarang justru menjadi salah satu faktor utama yang menekan harga Bitcoin. Selain situasi dengan ETF Bitcoin, latar belakang makroekonomi juga turut memberikan dampak negatif. Inflasi di Amerika Serikat tetap tinggi. Imbal hasil obligasi menekan aset-aset berisiko termasuk mata uang kripto dan saham. Hanya saja, mata uang kripto adalah aset yang bahkan lebih berisiko dibandingkan saham. Saat ini, imbal hasil treasury tetap sangat tinggi, dan itu pada dasarnya adalah investasi tanpa risiko yang dijamin oleh pemerintah. Dan para investor pun muncul pertanyaan yang logis. Apa gunanya masuk ke mata uang kripto atau saham yang saat ini berada di level tertinggi sepanjang sejarah dan bisa jatuh kapan saja? Ngomong-ngomong soal level tertinggi sepanjang sejarah, tentu saja saya tidak bicara tentang mata uang kripto, melainkan tentang saham. Mata uang kripto masih sangat-sangat jauh dari level tertingginya. Selain itu, para investor saat ini juga sangat memperhatikan AI, semikonduktor, dan IPO besar. Yang terdekat menurut saya adalah besok, yaitu SpaceX yang akan listing di bursa Nasdaq. Jadi jelas bukan ke arah mata uang kripto. Oleh karena itu, saat ini Bitcoin harus bersaing untuk mendapatkan modal. Tidak hanya dengan pasar saham secara keseluruhan, tetapi juga dengan hype besar di sekitar topik kecerdasan buatan. Selain itu, tekanan psikologis dari perusahaan strategi juga cukup signifikan. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini menjadi simbol pembelian Bitcoin secara terus-menerus. Baru-baru ini, mereka menunjukkan bahwa bahkan raksasa seperti itu tidak hanya bisa membeli, tetapi juga tahu cara menjual. Dan untuk sentimen bullish bisa dibilang, ini bukan sinyal yang menyenangkan. Oleh karena itu, gambaran saat ini untuk Bitcoin sejujurnya tidak terlalu bagus. Faktor fundamental tetap lemah, arus ETF atau lebih tepatnya arus keluar ETF menekan harga ke bawah, permintaan institusional sama sekali tidak agresif jika memang masih ada saat ini. Namun demikian, harga masih bertahan di level yang sangat krusial, yaitu 60.000 dolar. Jika Bitcoin gagal mempertahankan level ini, maka kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan jauh lebih rendah ke area psikologis berikutnya, yaitu 50.000 dolar. Dan hari ini kita akan mencoba memahami seberapa besar peluang Bitcoin untuk rebound ke 60.000 dan apakah rebound tersebut hanya koreksi atau justru menjadi tahap pertumbuhan yang serius, mungkin bahkan menuju rekor tertinggi baru. Dan seberapa besar peluang terjadinya penembusan ke bawah 60.000 dolar dan pergerakan yang jauh lebih rendah. Mari kita lihat grafiknya. Seperti biasa kita mulai dengan candle harian. Dan seperti biasa, saya akan mengingatkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kita memiliki garis tren global, tren turun berdasarkan dua puncak ini, dan di titik ini kita sempat menembusnya, tetapi pada akhirnya, seperti yang Anda lihat, kita kembali turun di bawah garis tersebut. Oleh karena itu, secara teknis wajar jika terjadi retest ke area ini untuk sekarang menguji garis tren turun tersebut dari bawah. Hal kedua, jika kita melihat grafik dari jarak dekat, kita akan melihat bahwa kita memiliki level kunci penutupan candle harian pada tanggal 5 Februari tahun ini, dan level itu adalah 62.909 dolar. Hampir sepanjang waktu kita diperdagangkan di bawah level ini, dan sekarang kita kembali menguji kekuatan level tersebut. Jadi jika kita berhasil bertahan di atas level ini, itu adalah prasyarat pertama untuk pertumbuhan. Namun, masih ada satu level penting lagi, dan level ini, mari kita tandai dengan lebih tepat, kita aktifkan magnetnya. Ini adalah level dari candle merah besar penurunan hari Jumat pada minggu lalu. Level ini adalah 63.885 dolar. Ini adalah titik pembukaan candle tersebut. Jadi, jika kita berhasil menelan candle ini, artinya kita menutup di atas level tersebut, maka secara otomatis kita mendapatkan target teknikal kenaikan, misalnya ke kisaran 67.000 dolar, yaitu ke titik pembukaan candle ini.
Ini adalah candle, kalau tidak salah, hari Rabu minggu lalu, tanggal 3 Juni. Ya benar, Senin pekan lalu adalah yang pertama, Selasa adalah yang kedua, dan seterusnya. Dengan demikian, angka ketiga adalah hari Rabu. Di sini, jadi sangat penting untuk melihat Bitcoin ditutup lebih tinggi dari 62.909 hari ini, dan sangat diharapkan untuk melihatnya ditutup di atas candlestick merah ini. Meskipun itu bukan hal yang prinsipil karena tidak memperbarui level terendah baik secara lokal maupun global, namun demikian, dengan cara ini kita akan menelan 2 hari penurunan jika bisa dikatakan begitu. Karena bagaimanapun juga itu tetap saja pergerakan sideways. Sekarang, lihat, ada lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Di sini saya punya garis kuning besar, sebuah segmen yang memang saya siapkan secara khusus. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi pada tahun 2024. Saya ingin menyoroti 2 bagian. Bagian pertama, kita matikan dulu magnetnya supaya tidak mengganggu. Di sini ada level tertinggi lokal, lalu di atas level tertinggi lokal itu ada semacam zona konsolidasi. Dan berdasarkan 2 hal ini, level tertinggi dan terendah, sekarang kita akan menarik segmen kuning ini. Saya hanya akan menghapus potongan-potongan putih ini agar tidak mengganggu kita. Saya hanya menandai zona yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk semua yang akan kita bangun sekarang. Jadi perhatikan, kita tarik segmen hijau dan kuning ke sini. Dan di sini kita punya titik tertinggi di sini, titik terendah di sini. Apa yang kita lihat? Kita melihat pertama false breakout, kedua false breakout, lalu ada upaya mendekati level ini. Kita menembus, menguji dari atas, bergerak jauh, menguji lagi dari atas, lalu naik sangat-sangat tinggi. Jadi level ini, ya setelah ditandai di area ini, kita pernah berdagang di bawahnya, juga di atasnya untuk waktu yang lama, lalu beberapa kali diuji kembali. Level ini adalah kunci bagi pasar, bukan? Jadi, sekarang kita juga bisa mencoba menggambar level kunci tertentu. Di mana letaknya? Level itu berada di area zona konsolidasi ini. Di sini candle kita ditutup, di sini juga, dan di sini. Sekarang, mari kita ambil lagi garis kuning ini dan tarik ya kira-kira ke arah sini. Kemana garis ini membawa kita? Garis ini membawa kita, coba lihat, bahkan mungkin saya akan geser sedikit lebih ke atas ke arah sini. Garis ini membawa kita tepat ke zona pengujian garis tren putih ini, yaitu di sekitar $66.000. Dan ini adalah skenario yang cukup mungkin terjadi. Itulah sebabnya hari ini saya tidak memakai kaos oranye, karena saya memperkirakan adanya kenaikan. Selain itu, pasar saham yang dalam beberapa hari terakhir turun cukup tajam kemungkinan besar dengan adanya IPO SpaceX memiliki peluang untuk rebound setidaknya secara lokal. Sekali lagi, ini juga memberikan peluang bagi pertumbuhan pasar kripto. Terlebih lagi, setelah penurunan besar seperti ini, setidaknya koreksi teknikal memang sangat wajar, bukan? Karena itu, saat ini, saya menunggu kenaikan Bitcoin ke kisaran $66.000, tepatnya ke area level kuning ini, ke area garis tren putih. Sekarang kita matikan semua indikator dan melihat grafik dari sudut pandang candle global, atau tren global. Apa yang kita lihat di sini? Kita melihat bahwa pada bulan Juni hingga saat ini telah terjadi penyerapan kenaikan yang terjadi pada bulan Maret dan April. Dan jika tren seperti ini bertahan hingga akhir bulan, dan jika kita menembus rata-rata 50 bulan, itu akan berarti kita keluar dari kisaran ini. Artinya, di sini sebelumnya terjadi konsolidasi, dan pada penutupan candle bulan Agustus tahun 2024, kita mencatat penutupan candle terendah, yaitu $58.974. Dan itu berarti kita memiliki target teknikal baru. Target teknikal pertama adalah dasar candle bulan Februari 2024, yaitu $42.500. Dan perhatikan, ini berada di dekat target teknikal kedua, yaitu rata-rata bergerak 100 bulan yang sedang naik, dan pada saat kita sampai di sini, kemungkinannya cukup besar, rata-rata itu bisa saja berada di sekitar $42.000. Selain itu, RSI juga mengarah ke bawah dan menunjukkan bahwa prioritas pada candle bulanan mendukung kelanjutan penurunan. Sekali lagi, masih ada sekitar 20 hari hingga penutupan bulan, jadi terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Namun, jika saya telah menunjukkan kepada Anda skenario potensial, jika candle ini dibeli kembali dan ditutup misalnya dengan tubuh hijau, atau bahkan menelan candle bulan Mei, maka situasinya akan berubah secara drastis dan kita akan menantikan level $89.000, lalu $108.000, dan mungkin bahkan rekor tertinggi baru. Namun, untuk saat ini, hal itu belum terlihat. Lilin mingguan. Apa yang kita lihat pada candlestick mingguan?
Perlu dicatat, Bitcoin diperdagangkan di atas semua rata-rata pergerakan mingguan, tetapi pada saat yang sama menguji rata-rata pergerakan 50 minggu sekali, 2 kali, kemudian menembus semua rata-rata pergerakan, menghentikan penurunan di dekat rata-rata pergerakan 200 minggu, dan sekarang telah mendekatinya. Pada prinsipnya, pemulihan teknis dimungkinkan hingga 2 level, atau bahkan saya akan mengatakan 3 level. Level pertama adalah titik tengah candlestick dari minggu lalu, yaitu $68.000. Ya, kurang lebih begitu. Level kedua adalah dasar candlestick minggu lalu, yaitu $74.000, mungkin bahkan dengan menembus level tertinggi minggu lalu dan memicu stop loss para short seller. Dan akhirnya, level ketiga, yang juga pada dasarnya tidak dilarang, adalah pergerakan menuju retest MA 100 minggu dan 50 minggu di area $88.000. Untuk saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Candlestick mingguan memberi kita penutupan terendah sepanjang tahun ini. Perhatikan area di bawah zona ini yang merupakan titik terendah kita pada Februari tahun ini, yang berarti ini adalah indikasi pergerakan lebih lanjut ke bawah ke area $54.000, di mana pertama, terdapat rata-rata pergerakan 300 minggu, dan kedua, terdapat zona konsolidasi berdasarkan penutupan candlestick terendah pada September 2024 serta pada Juli 2024. Jadi candlestick mingguan menunjukkan kelanjutan pergerakan ke bawah. Sementara itu candlestick bulanan masih menunjukkan kecenderungan penurunan, sehingga kenaikan saat ini yang terlihat pada candlestick harian menuju ke area, seperti yang saya katakan, 66, mungkin bahkan 68, atau bahkan lebih tinggi ke $74.000, untuk saat ini harus kita anggap sebagai koreksi sebelum pergerakan turun berlanjut. Saya rasa kecil kemungkinan kita akan naik ke 68.000, karena jika kita sudah berada di area itu akan berarti bahwa tren putih telah ditembus ke atas lagi dan pergerakan tidak akan berhenti di 68.000, melainkan kita akan menuju ke batas atas dari rentang yang terbentuk di sini lagi pada tahun 24. Lihatlah berapa kali area itu sudah diuji. Itu $72.000 kan? Tapi untuk saat ini kita berbicara tentang prioritas ke sekitar sini. 66 mungkin 68. Sampai di sini ulasannya selesai. Jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan komentar kalian tentang bagaimana kalian melihat perkembangan situasi dalam waktu dekat, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Saya akan menjawab komentar yang paling menarik. Sampai jumpa.